Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang hakikat pendidikan dan pendidikan Islam. Yang perlu kita pelajari pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang artinya bina. Pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, pengajaran, dan semua hal yang merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya bersifat formal, maupun juga bersifat non-formal. Yang kedua adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Islam menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan Islam dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia ke titik optimal kemampuannya dalam memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidupnya di akhirat. Yang ketiga, hakikat pendidikan. Ada 4 hal yang mendasar pada hakikat pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berpikir. Yang kedua, pendidikan pada hakikatnya adalah pelatihan keterampilan setelah manusia memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai dari hasil olah pikirnya. Yang ketiga, pendidikan dilakukan di lembaga formal maupun non-formal, sebagaimana dilakukan di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, pendidikan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Selanjutnya, pengertian hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada semua umat Islam, bahkan kewajiban pendidikan atau mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga masuk liang lahat. Tujuan pendidikan Islam secara teoris bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan dengan meningkatkan tujuan umum atau tujuan akhir. Oleh karena itu, bila manusia berpredikat muslim, benar-benar akan menjadi penganut agama yang baik, menaati ajaran Islam, dan menjaga agar rahmat Allah tetap berada pada dirinya. Tujuan pendidikan Islam dilihat dari pendekatan sistem instruksional. Yang pertama, tujuan instruksional khusus atau TIK diarahkan kepada setiap bidang studi yang harus dikuasai dan diamalkan oleh setiap anak didik. Yang kedua, tujuan instruksional umum diarahkan pada penguasaan atau pengalaman suatu bidang studi secara umum atau garis besarnya sebagai suatu kebulatan. Yang ketiga, tujuan kurikulum yang ditetapkan untuk dicapai melalui garis-garis besar pengajaran di tiap institusi pendidikan. Yang keempat, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai menurut program pendidikan di setiap sekolah atau lembaga pendidikan tertentu secara bulat, seperti tujuan institusional SLTP atau SLTA. Yang kelima, tujuan umum atau nasional adalah cita-cita yang harus ditetapkan untuk mencapai melalui proses kependidikan dengan berbagai cara atau sistem. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Islam menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Diharapkan dengan pemahaman hakikat pendidikan Islam ini dapat memotivasi manusia, khususnya muslim, selalu mencari ilmu hingga akhir hayat dalam rangka mengaplikasikan tujuan pendidikan Islam.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.